Ya, kita akan coba proses cerita dulu nih tentang kegunaan mesin ini. Ini udah dibuka dari dusnya ya, dan ini namanya handle ya, yang bisa kita tarik. Di sini hot pressnya, dan itu timernya ada di sini. Di sini buat penyeting ya, nyeting tekanan seberapa berat dan seberapa ringan. Ini bisa diatur dari lingkaran itu tadi. Dia kita kalau searah jarum jam ke kanan itu lebih kuat, lebih keras, lebih beban lebih berat, sedangkan ke kiri lebih ringan. Nah, kita lihat lagi, kita angkat ya. Nah, jadi di sini dia ada 4 pair ya teman-teman, 1, 2, 3, dan 4. Itu pair fungsi untuk menekan. Ketika kita tekan begini, nah dia ini kunci, nah bunyikan ya seperti itu. Jadi ketika kita mau lepas tinggal cukup tarik sekali baru lepas. Itu dia. Dan ini adalah karet alas. Ini ketebalannya paling 1 cm kurang lebih ya, ukurannya 38 cm kali 38 cm. Ini mau dibalik juga sama ya, nggak ada bedanya. Dan yang uniknya di bagian bawahnya ada tambahan lagi nih, bahan inian putih, alas putih ya. Dan bahan ini yang penting, jadi ada 2 jenis tipe alas ini. Ada yang menggunakan plat, nah ini termasuk bagian plat ya, plat besi. Ada juga yang menggunakan babet atau baja ya. Jadi yang ini dengan ketebalan 0,2 kayaknya apa ya, 0,2 mili areanya sini untuk menahan sebenarnya. Jadi yang lebih menarik adalah di bagian ini. Ketika ini kita pasang karet alas mesin press, kan kita siap nyetak kaos nih ya. Biasanya sebelumnya kita kan naruh ke baju di sini nih, agak susah gitu kan, kadang-kadang suka ngolong-ngolong buat bisa memposisikan supaya dapet di bagian yang pas. Tapi kalau yang ini karena dia ada sliding, dia punya handle di sini menarik, ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, jadi tanpa, kalau kita lihat ya, ini kita tarik, ini bisa sampai kita mundur gitu ya. Nah di bagian bawahnya itu ada 2 pair ini buat menahan tarikan daripada ini. Nah itu kan kalau kita tarik tuasnya, dia akan bergerak pairnya tuh ya, lihat nggak? Nah kalau dari jauh gini, nah kita tarik ininya ya kan, maka pairnya juga bergerak. Nah kalau pairnya masih bagus dia bakal berfungsi, tapi ketika pairnya udah nggak bagus, ada yang patah, maka dia akan lemah nanti tekanannya. Nah jadi kita bisa nyeting kaos area sebenarnya nggak harus sejauh ini sih, segini juga cukup gitu ya, misalkan supaya kita nggak terlalu kena dengan area ini, misalnya elemen panas, karena ketika kita ngolong-ngolong kan terlalu panas, itu agak riskan ya. Nah jadi kita bisa menaruh media yang akan dicetak di sini tanpa harus memojokkan seperti ini. Nah ini kalau teman-teman udah selesai menyusun gambar atau baju atau kaos dan sejenisnya yang akan dicetak di sini, kita langsung dorong aja nih, dorong handlenya dengan tekanan yang, nah gimana cara kerjanya biar tahu, yuk kita lihat di sampingnya nih ya. Kalau kita lihat di bagian bawah ini kan alat mesin press tadi ya yang kita bahas, kemudian kita tarik, nah dia ada yang bergerak tuh. Nah ini adalah rel, yang kita ini adalah rel untuk menggerakkan si dudukan alasnya supaya bisa maju dan mundur. Dan di sini dia ada kunciannya tuh. Nah ini mengunci nih, udah tuh bisa ya kan, terkunci. Ketika kita mau tarik, tinggal tarik tuas ininya aja ke belakang, cukup begini dah ya. Memang ini sih agak riskan ya, tapi ya buat oke lah, buat skala produksi masih oke. Dan di sini area mesin panasnya sudah terlapisi kain teflon berwarna putih ya, ukuran 38x8. Dan ini kabelnya sudah siap, colokannya di sana. Dan nanti kita akan coba untuk proses pengerjaan. Nah tuasnya kita tarik kayak gini tuh. Nah bisa kita tarik, kalau misalkan segini keberatan, kita setting dengan ini seperti ini, kita arahkan berlawan arah dengan jarum jam ke sini ya, ke kiri ini, maka akan meringankan. Nah ini sangat ringan banget tuh.
cukup panjang kan. Nah ini bisa. Nah ketika ini sudah seperti ini nggak bisa di setel ya ketika posisi dalam keadaan tertahan. Ini harus diangkat dulu baru bisa kita setel. Jadi misalkan tadi posisinya keringanan ya tekanannya, kita langsung tambahkan aja ke kanan 1 2 udah cukup. Nanti dia otomatis akan menguat atau mengencang tuh, agak keras kan. Nah butuh tenaga sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan per ini juga berfungsi ya untuk menekan ya, lihat. Nah itu per itu untuk menahan tekanan. Jadi objek yang ada di media sini kemudian ditekan dengan mesin press seperti ini, dan hasilnya dia akan lebih rekat ya, sablon dengan medianya seperti itu. Ini karet doang kalau beli seharga 300 ribuan ya. Ini yang bagus ya, yang original. Tapi kalau yang KW mungkin ada yang 100 ribu, 150 ribu, yang kira-kira mirip serupa tapi sesungguhnya itu nggak sama. Nah ininya ya, handle-nya ada di sini. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan coba videokan pas saat proses penggunaannya. Dan di sini yang penting ada tombol on off ya. Nah kalau yang garis titik ini namanya ini on posisinya, kalau yang lingkaran ini off. Nah seperti itu ya. Untuk kali ini cukup ya, sekian demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian punya pertanyaan seputar mesin press ini atau video lain yang terkait dengan konveksi sablon, DTF printing dan konveksi, langsung aja tulis di kolom komentar dan kita belajar bersama-sama. Terima kasih nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk dukung terus channel Kios Cetak Online. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.